Puja-puji dua menteri andalan Jokowi, Sri Kandi Mulyani ke Jenderal Pembangunan Basuki Hadi Mulyono. Untung menteri PUPR-nya Pak Basuki, mantul betul. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Ini Pak Dolis ada nggak? Nggak diundang. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Bareng sendiri. Saya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu, mohon maaf dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bantu Bapak Jokowi Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji kinerja Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Menurutnya, Pak Bas sapa akrabnya telah menjadi Bapak Pembangunan Indonesia. Kata Sri Mulyani pada Rabu 7 Desember 2022, truly Bapak Pembangunan Indonesia. Sehingga kalau saya jadi Menteri Keuangan, tugas saya menjadi sedikit lebih ringan. Sedikit ya Pak? Menurut Sri Mulyani, saat menjelaskan soal APBN, banyak orang hanya melihat angka, padahal orang bisa melihat hasilnya dalam wujud jalan raya, bendungan, dan infrastruktur yang nyata. Di dalam hal inilah, kata Sri Mulyani, tugas Pak Bas yang sangat penting untuk menjembatani dan menolong untuk mengkomunikasikan APBN secara konkret. Sri Mulyani pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki dan seluruh jajarannya karena berkat beliaulah pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia bisa dikebut. Menka mengatakan serah terima BUMN ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat kita karena aset-aset negara atau sering disebutnya barang milik negara itu dibangun menggunakan APBN. Oleh karena itu kata Menka, kita harus selalu bisa menyampaikan ke publik hasil dari berbagai penerimaan negara dari berbagai sumber sehingga masyarakat memahami bagaimana pengelolaan uang negara itu dilakukan dan melihat hasil nyatanya. Adapun pemerintah saat ini dari berbagai proses pembangunan yang sudah dilakukan nilai dari barang milik negara dan aset negara hingga 2021 mencapai 11.454 triliun rupiah. Dilihat dari tagline Kementerian PUPR yaitu sigap membangun negeri, ini adalah salah satu hasil karya nyata yang sebagian besar berawal dari Kementerian PUPR. Dua anak bangsa ini memang perlu diapresiasi. Kalau bukan karena Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Basuki, mungkin negara ini akan jatuh ke tangan resesi. Satu Sri Kandi Jokowi, yang satu Jenderal Pembangunan Jokowi. Dua putra-putri bangsa ini memang luar biasa. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menawarkan kerjasama pengelolaan 13 aset milik negara. Melalui kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah atau manfaat dari optimalisasi aset negara. Dalam skema ini, investor dapat menanamkan investasi atas aset-aset negara berupa properti, tanah, ataupun kawasan yang dikelola oleh LMAN sendiri ataupun aset negara yang dikelola oleh kementerian atau lembaga BUMN, Badan Layanan Umum ataupun pemerintah daerah yang telah melakukan kerjasama konsultasi pengembangan aset dengan LMAN. Aset yang dikerjasamakan juga memiliki status kepemilikan negara yang sah menurut hukum dan tidak dalam sengketa, sehingga memberikan jaminan kepastian dan keamanan untuk berinvestasi. Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mendorong generasi muda Kementerian PUPR untuk terus aktif belajar dan berinovasi dalam mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dengan kegiatan Kreatif Day 2022, Menteri Basuki berharap generasi muda PUPR bisa mengetahui untuk berbagai inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab menurut Menteri Basuki, kedepannya pembangunan infrastruktur tidak bisa diharapkan hanya dari APBN, pastilah melibatkan investasi, baik dari KBBU atau investasi murni. Kata Menteri Basuki, jika semua pembangunan infrastruktur diharapkan berasal dari APBN, pastilah akan terlambat.
Memang luar biasa sekali ya dua tiang utama penyangga pemerintahan Jokowi ini. Karena tanpa adanya tangan sakti Sri Mulyani dan Pak Basuki, infrastruktur dan ekonomi kita sudah pasti anjlok menyusul negara-negara maju. Jadi, bagaimana menurut Anda? Lija Lamli dan pendukung Abut sebut Jokowi dendam kesumat pada Anies, sengaja pasang PJ Heru untuk habisi kebijakan Anies. Najis. Ya, jadi pemimpin itu kan gini, paling ideal kan lu bikin rakyat makmur, senang. Tapi kalau lu itu nggak bisa karena berbagai alasan, ekonomi lah udah, lu jangan bikin susah. Nah Jokowi kelakuannya bikin seneng rakyat kagak bisa, bisanya bikin susah. Kenapa? Kebanyakan hutang untuk proyek-proyek infrastruktur ini. Tahun ini mesti bayar pokok 400 triliun, bunga 440 triliun, 840 triliun. Aduh Anies belajarlah sedikit, nggak usah main-main kayak gitu dekati Jokowi karena nggak mempan. Jokowi sudah sebel sama dia, ujar RR seperti dikutip kantor berita politik RMOL. Dalam acara diskusi ini, RR sempat menyinggung soal pernyataan yang disampaikan oleh Panda Nababan terkait Jokowi merupakan orang yang pendendam. Jokowi angkat si Heru, penjabat gubernur, bekas staf dia di DKI. Jadi orang dekat dia di istana untuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Kerjaan si Heru ini pretelin apapun yang dikerjain sama Anies. Coba lihat, kerdilnya ini orang bisa mikirin bagaimana ngerjain Anies, kata RR. Padahal menurut RR tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi saat ini. Mantan Sekjen Relawan Pro Jokowi, Projo, Guntur Siregar, menilai Presiden Jokowi adalah sosok yang pendendam. Hal itu ditegaskan mengamini pendapat dari Rizal Ramli. Buktinya kata dia, Jokowi sampai memasang Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta yang ditudingnya untuk mempreteli kebijakan Anies. Menurut Guntur, selama 5 tahun memimpin ibu kota, Anies sudah bekerja sangat bagus dan maksimal. Tak ada keributan seperti masa kepemimpinan Ahok. Maka ia mengaku heran kenapa Jokowi begitu dendam kesumat dengan Anies. Padahal sudah berjasa menjaga kondusivitas Jakarta sebagai pusat bisnis nasional. Sebelumnya memang Panda Nababan mengenal sosok Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memiliki bakat balas dendam. Bahkan ekonom senior Riza Ramli menyarankan Anies untuk tidak lagi mencoba cara-cara melobi Presiden Jokowi. Sebab lobi-lobi itu akan percuma karena Jokowi memiliki dendam khusus kepada Anies. Salah satu indikator mengukur dendam Jokowi itu menurut Riza Ramli adalah penunjukan Heru Budi sebagai PJ Gubernur DKI untuk mempreteli kinerja Anies yang sudah baik di ibu kota, termasuk soal jalur sepeda dan sebagainya. Maka daripada itu Riza Ramli pun menilai bahwa tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi. Entah dari sisi mana ya, para oposisi dungu ini menilai dan membranding Anies sedemikian rupa. Apa yang mereka lihat dari Anies? Sebegitu bencinyakah para oposisi dungu ini kepada Jokowi? Sampai-sampai PJ Heru yang dilantik Jokowi menggantikan Anies sampai dijadikan bahan fitnah. Seherannya dengan orang-orang modelan Riza Ramli ini kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu loh selain nyinyirin kinerja bagus pemerintah. Semuanya seperti tidak ada yang benar, semuanya difitnah. Mungkin orang ini merasa bahwa dia itu adalah dewa yang seolah-olah tahu segala hal dan semua hal yang dilakukannya itu pastilah berhasil. Serta dia itu jenius dan menguasai segala bidang. Halah, lawang jadi menteri aja dipecat kok. Perkara presiden dihina aja, Pak Jokowi cuek tralala. Kok jadi dia yang sibuk? Sekarang gini, jika memang di era Anies ini kondusif, aman, tentram, damai, coba tunjukin mana letak kondusif dan amannya. 5 tahun jadi gubernur DKI namun sejauh ini terlihat tidak ada perubahan berarti. Yang ada di DKI Jakarta lebih amburadul dibanding era sebelumnya. Anies hanya mengerjakan pekerjaan tidak penting dan buang-buang anggaran saja. Kita belum lupa juga bagaimana kerja buzzer Anies di Pilkada DKI 2017. Buzzernya nggak hanya nyinyir, tapi meminta Ahok dipenjara.
Tengku Zul bahkan mengatakan Ahok halal darahnya untuk dihabisi dan diusir dari Indonesia. Gila bukan? Kampanye Habisi Ahok benar-benar mengerikan hingga anak kecil saat demo menyanyikan lagu Habisi Ahok. Bisa dibayangkan jika narasi Habisi Ahok benar-benar terjadi. Sangat ngeri bukan? Untungnya Ahok tidak sampai dihabisi. Buzzer Anies juga menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai sarana untuk kampanye menolak Ahok yang non-Muslim. Surat Al-Maidah ayat 51 dipolitisasi agar umat Islam di DKI Jakarta tidak berani memilih Ahok karena takut dosa dan masuk neraka. Menurut saya, hanya buzzer Anies yang berani mempolitisasi ayat Al-Quran. Belum lagi buzzer yang kerap membanding-bandingkan Anies dengan Jokowi yang sebenarnya tidak apple to apple. Anies sampai bahkan disebut sebagai gubernur Indonesia oleh para buzzernya. Jelas ini menghina Indonesia sebagai sebuah negara hanya karena bisa berbahasa Inggris. Buzzer Anies membuat narasi jika Anies lebih layak menjadi presiden dibanding Jokowi. Secara tidak langsung hal ini jelas merendahkan Presiden Jokowi. So, saran saya harusnya Lijal Lamli ini sebaiknya melakukan perbuatan yang menuai karma baiklah. Masih banyak kok kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh seorang Lijal Lamli daripada sok kritis tapi nggak paham dengan akar persoalan. Malah jadi kelihatan dungunya. Jadi bagaimana menurut Anda?